Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung, yang selalu memberkati kita semuanya, memberi kesehatan, kekuatan, serta waktu yang sangat indah. Sehingga pada saat ini, di tengah-tengah kita bergumul dengan pandemi COVID-19, kami tetap percaya Tuhan memberkati kita, kami tetap mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mengatas nama BPS dan PMS, mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita iman di sini dan di tengah keluarga, dalam rumah kita masing-masing, kita bersekutu untuk menyembah Tuhan, Sang Pencipta, dalam puji-pujian dan hormat serta ucapan syukur. Di saat ini, dalam penanggalan tahun gerejawi, oleh Tuhan kita diperkenankan merayakan hari Pentakosta. Marilah kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian Roh Kudus hadir di sini. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan yang membimbing kita dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam kasih Tuhan Allah beserta saudara sekalian. Saudara-saudara, di hari Minggu terakhir di bulan Mei ini, yang juga adalah hari Pentakosta, menjadi tema dalam ibadah kita saat ini ialah tetap berpengharapan dan menjadi saksi Tuhan di tengah kesulitan. Mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat
hidupmu, yang kepadanya berserah, telah ditinggalkan olehnya. Pengakuan dosa, jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dalam puji-pujian dan penyerahan diri kepada Tuhan Allah kita, patutlah dengan tulus ikhlas serta dengan penuh kerendahan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa. Kami gagal mengasihi Engkau, sesama kami dan semua ciptaanmu, karena kami mengasihi dalam perhitungan agar kami menerima kembali kasih. Kami melayani agar kami dikenal, dan karena hanya tuntutan kewajiban agar kami diakui, kami kurang, malah tidak mengindahkan tanggung jawab terhadap kehendak-Mu bagi keesaan gereja-gereja yang Engkau tempatkan di dunia ini. Kami berbicara dan berdoa tentang berbagai penderitaan dan masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, tetapi kami sendiri kurang, malah tidak memberi diri bagi semakin terwujudnya keadilan dan perdamaian. Kami terlalu banyak bicara, tetapi sedikit bekerja, terlalu banyak bermohon dan meminta, tetapi sedikit memberi. Kami terlalu mengutamakan wibawa dan harga diri, serta hak-hak kami sendiri, tetapi kurang menghargai dan mengindahkan hak-hak sesama kami. Kami lebih senang menjelekkan dan berseteru daripada mengupayakan terciptanya persekutuan yang rukun dan damai. Ya Tuhan, kami sungguh bersalah kepadamu dan sesama kami. Kami mohon, berilah keampunan dan sucikan kami dari dosa-dosa kami. Mampukan kami melayani Engkau dan sesama dengan hati yang tulus. Sertailah dan lindungilah perjalanan hidup kami dalam damai sejahtera Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, kami memberitakan bahwa setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan Allah kita yang oleh kasih-Nya akan mengampuninya. Sebagaimana firman-Nya demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau penolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anakmu tentram. Bila badai menderu, mendengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara diundang berdiri. Di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu dipanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Inilah amanat hidup baru bagi kita semua, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3-14. Demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah menjadikan kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai
sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang terhimpun dalam suatu gereja yang kudus dan am dan rasuli, marilah menyatakan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang adalah pengakuan gereja dari segala abad dan tempat. Untuk itu kembali diundang berdiri, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Saat ini kami akan membaca Alkitab untuk merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami pun dapat menyatakan kebenaran firman-Mu. Sikap dan perilaku hidup kami menyaksikan kuasa kasih-Mu, memaknai dan merayakan hari Pentakosta. Biarlah kuasa Roh-Mu terus menjadi bagian kesaksian kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan, di dalam Yesus Kristus firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saatnya kita akan membaca Alkitab dalam rangka pemberitaan firman Tuhan di minggu terakhir di bulan Mei, sekaligus menjadi perayaan hari Pentakosta. Bacaan kita terdapat dalam kitab Wahyu pasal 9, dibaca ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya bersama-sama dari rumah kita masing-masing, dan saya akan membaca saat ini dari tempat ini. Mari kita mulai membaca. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya.
dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang merupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke dalam medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Berbahagialah orang yang membaca Alkitab, mendengarkannya sebagai firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang terus mengerjakan keselamatan bagi setiap orang yang mengaku percaya dan menyembahnya. Dan oleh kuasa Roh-Nya terus menuntun dan mengarahkan kita untuk tetap ada pada jalan yang dikehendakinya, agar kita dapat sampai dan tiba di tujuan yang telah disediakan Tuhan bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara, bagi setiap orang yang mau hidup dan meneladani kasih setia Yesus Kristus Tuhan. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Kita semua meyakini Ia yang telah mengerjakan keselamatan dan menganugerahkannya bagi kita. Biarlah itu menjadi teladan bagi kita, anak-anak, umat kepunyaannya. Dan hari ini, di hari Pentakosta, di minggu terakhir bulan Mei, kita sama-sama meyakini Ia yang naik kembali ke tempat yang maha tinggi, tidak meninggalkan kita sendiri, menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang tidak berpengharapan. Tapi kita tahu janji dan jaminan keselamatan yang daripada Tuhan terus dinyatakannya. Bahkan Ia memperlengkapi kita dengan kuasa Roh-Nya. Dan hari ini kita rayakan. Kita bersuka cita karena janji dan jaminan dari Tuhan nyata bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita masih ada dalam situasi yang mencekam. Sebagai umat manusia, di berbagai tempat kita terdampak oleh virus corona. Anak-anak, orang muda, orang dewasa, orang tua, rakyat jelata, pejabat, pemimpin di lingkup lembaga keumatan, agama-agama, pemimpin agama, pemimpin negara, penguasa dunia, tidak terkecuali merasakan dampak dari virus corona ini. Kita semua kenal dengan istilah COVID-19. Menjadi pandemik di berbagai pelosok. Namun tidak ada sesuatu yang lebih besar kuasanya. Tidak ada sesuatu yang terlalu berpengaruh untuk menggerus keimanan ketakwaan kita yang mau hidup mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan.
pun agama-agama dengan segala ritual keagamaan meyakini bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Dan itu menjadi pengaruh positif untuk menghadapi, bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai umat kepunyaan Tuhan, di berbagai tempat saat ini kita ada dalam perayaan Hari Pentakosta. Kita mengalami dan menikmati lagi kuasa kasih dan setia Tuhan. Janji dan jaminan keselamatannya nyata, tak berubah, bahkan selalu baru setiap hari. Maka marilah kita memaknainya, Hari Pentakosta ini, dan secara khusus kita yang ada di lingkup kerapatan Gereja Protestan Minahasa, kita dituntun lewat bacaan Alkitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudara yang kekasih, kisah yang disampaikan oleh pewahyu memang di satu sisi memberi kesan sangat-sangat menakutkan, menggetirkan. Suatu kisah yang disampaikan sedemikian rupa, meskipun ada orang, sekelompok orang, bahkan pihak-pihak tertentu melihat ini sebagai suatu hayalan, imajinasi tanpa dasar. Tapi kita yang mengaku percaya dan menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang memperkenankan pewahyu melihat apa yang mau ditunjukkan oleh Tuhan bagi umat manusia, untuk semakin dapat mengerti, semakin dapat tahu dalam kesadaran yang sungguh bahwa Allah berkuasa dan berdaulat. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menandingi, apalagi untuk menjadi pengaruh buruk atas kehidupan orang-orang kepunyaannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran tentang kehidupan orang percaya sesaman dengan pewahyu ada dalam situasi dan kondisi kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan. Dari berbagai aspek, soal kehidupan spiritual, soal kehidupan sosial, soal kehidupan bersama dalam interaksi dengan penguasa, bahkan dengan banyak orang dari berbagai kalangan, dari berbagai bangsa. Kekristenan di zaman pewahyu diperhadapkan pada situasi dan realitas yang sangat-sangat mencekam. Secara khusus dalam kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian sangat-sangat berdampak secara khusus oleh apa yang dilakukan penguasa. Kita ketahui Roma dengan penguasa kaisarnya, diperkirakan Kaisar Domitianus, menyandingkan diri sebagai dewa untuk tidak hanya disegani, dihormati, tapi juga harus disembah sebagai dewa. Dewa dari segala dewa. Maka kemudian ini berdampak dalam kehidupan kekristenan. Kepatuhan dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya ada orang-orang percaya mengalami berbagai tekanan dan hambatan telah digambarkan begitu rupa oleh pewahyu. Seperti malaikat yang jatuh dan membuka pintu lubang jurang maut untuk mengeluarkan dan membebaskan apa yang dikatakan di sini, belalang-belalang yang kuasanya sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking.
belalang yang seharusnya menjadi hama atas tanaman, dikatakan di sini rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Tapi itu kemudian tidak menjadi perhatian oleh belalang-belalang yang sama seperti kalajengking. Mereka hanya memberi perhatian dan membuat manusia ada dalam kesusahan dan kesesakan. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa manusia. Tidak merusak tumbuh-tumbuhan dan tanaman, tapi menyiksa manusia. Tidak sampai binasa, tapi kemudian pakai istilah kita sekarang, jadi setengah mati. Orang bilang sekarang, setengah mati masih lebih bagus. Jangan mati setengah. Berat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran ini mau menunjukkan bahwa betapa besar pengaruh atas kehidupan kekristenan karena tindakan-tindakan penguasa yang tidak adil, bahkan semena-mena memperlakukan orang-orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh penguasa, secara khusus dalam ini kaisar yang harus disembah sebagai dewa. Gambaran selanjutnya tentang penguasa. Belalang sama seperti kalajengking, seperti kuda yang tentunya kita semua tahu mempunyai tenaga yang sangat besar. Tapi mempunyai wajah seperti manusia, rambutnya terurai seperti rambut perempuan, tapi giginya seperti gigi singa. Ini suatu penggambaran yang sangat-sangat mengerikan. Bisa mempunyai wajah seperti manusia, dalam kiasan dapat mengerti dan memahami sesama manusia. Punya rambut seperti perempuan, yang kalau perempuan merias menata rambutnya akan terlihat elok, cantik. Tapi kemudian ada gigi-giginya yang seperti singa yang siap menerkam dan mencabik-cabik orang-orang yang menjadi mangsanya. Dia dapat menjangkau orang-orang yang coba melarikan diri karena dia punya tenaga seperti kuda. Tidak ada yang dapat melawannya karena dadanya punya baju sirah, punya tameng. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa tidak berdayanya orang-orang yang hidup pada saat itu. Tidak hanya orang-orang yang menyembah dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi juga banyak orang lainnya. Alamat surat Wahyu ini ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil. Kalau di pasal-pasal awal disampaikan jemaat-jemaat mana itu menjadi tujuan surat Wahyu. Saya bersyukur diperkenankan untuk melihat puing-puing yang ada di Asia Kecil. Jemaat-jemaat mula-mula secara khusus seperti yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini. Di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, Philadelphia, Laodikia. Sekarang ini tersisa hanya puing-puing. Ada satu gereja yang masih berdiri dan cukup megah, gereja Saint Polycarpus, yang dikatakan itu adalah murid langsung dari Yohanes Sang Pelihat. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak akan beromantisme dengan keadaan yang menyusahkan, tapi kita akan beromantisme kepada apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh-Nya yang membimbing umat kepunyaannya sampai saat ini, dan kita boleh ada bersama.
merayakan hari Pentakosta ini. Bacaan kita tadi dikatakan, belalang yang menyerupai kalajengking, punya tenaga kuda, mempunyai wajah manusia, berambut seperti rambut perempuan, berbaju sirahkan di dadahnya, hanya memberi perhatian untuk membinasakan. Sampai tidak mati, jadi setengah mati mereka yang tidak mempunyai meterai dari Tuhan. Dihubungkan dengan perayaan hari Pentakosta ini, kita akan memaknainya apa yang dimeteraikan oleh Tuhan adalah mereka yang mendapatkan kuasa roh. Dan kita semua tahu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Orang yang hidup, yang menampakkan meterai Allah, yakni rohnya, akan menerima kasih dan pemeliharaan dari Tuhan. Karena mereka telah melakukan dan menampakkan apa yang dimeteraikan, seperti yang menjadi buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikianlah orang yang dimeteraikan oleh Tuhan. Mereka yang tetap memberlakukan kasih, mereka tetap ada dalam kesukacitaan meskipun didera oleh berbagai kesusahan dan penderitaan. Mewujudkan damai sejahtera bagi sesama. Hidup dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga dampak atau pengaruh yang timbul karena berbagai tekanan dan hambatan tidak akan merusak, tidak akan menggerus keimanan ketakwaan yang telah dimeteraikan Tuhan. Nah, bagi kita sekarang ini, di tengah situasi yang mencekam karena dampak pandemi COVID-19, bagaimana kita tetap ada sebagai orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan lewat kuasa rohnya. Apakah kita hidup dalam kasih, kepedulian dan perhatian di antara sesama? Bagaimana kita mewujudkan damai sejahtera bagi sesama? Dan sampai pada penguasaan diri, kita dapat menjadi tenang. Kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan itu memang manusiawi. Tapi itu tidak akan menghalangi kasih Tuhan bagi saya dan saudara-saudara, bagi kita, untuk tetap mewujudkan
kehidupan sebagai orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, menampakkan tanda-tanda hidup di dalam roh. Maka dengan demikian, kita dapat saling menguatkan dan meneguhkan. Pandemi COVID-19 tidak lebih besar kuasanya dari kasih Tuhan. Kuasanya tak tertandingi. Memang dikatakan dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Menghancurkan, merusak. Tapi kita terus dijaga, kita terus dipelihara, kita terus dikasihi oleh Tuhan. Semoga kuasa dan kasih Tuhan di perayaan hari Pentakosta ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan keimanan ketakwaan kita. Bersama-sama menampakkan meterai dari Tuhan agar dampak buruk tidak hanya COVID-19, dampak buruk dari berbagai persoalan dan masalah kehidupan, soal pemenuhan kebutuhan hidup, soal relasi kehidupan kekeluargaan dan persaudaraan, soal pekerjaan dan pendidikan, dan banyak lagi persoalan dan masalah yang bisa saja mempengaruhi keimanan ketakwaan kita. Semoga itu tidak menggerus dan merusak kehidupan kerohanian kita. Tidak menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh malaikat jurang maut. Tapi kita menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan oleh kuasa rohnya untuk mewujudkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dimanapun kita pergi berada dan dalam situasi kondisi apapun kita alami hidup ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri menjadi kesaksian hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersyukur dan bersyafaat dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan, atas kasih karunia-Mu kami ada dan menikmati kehidupan sampai saat ini. Bahkan keselamatan yang daripadamu menjadi bagian yang kami alami dan nikmati bersama. Di tengah keluarga, rumah tangga kami, dalam kehidupan persaudaraan, kehidupan persekutuan. Engkau menjaga dan memelihara kami. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan. Ajar kami untuk terus menyaksikan kuasa kasih dan setia-Mu itu. Sebagai apapun kami dan di mana kami berada. Bahkan di tengah situasi dan kondisi kehidupan bangsa-bangsa dan kami yang ada di negara tercinta Republik Indonesia.
yang terdampak virus corona. Dan kami yang ada di daerah Sulawesi Utara, di kota Manado, bahkan lingkungan di mana kami tinggal. Situasi dan kondisi yang mencemaskan, menakutkan. Karena dampak dari COVID-19. Juga berbagai persoalan dan masalah lainnya yang ditimbulkan membuat kami harus lebih berhati-hati, membuat kami terbatas untuk beraktivitas. Bagaimana kami memenuhi berbagai kebutuhan hidup, kerja dan mata pencarian, dan berbagai usaha untuk menjamin kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Gereja-gereja terus mengupayakan berbagai hal dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan rohani warga gereja. Peribadatan-peribadatan yang masih dibatasi penyelenggaraannya. Dan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi dampak yang harus dihadapi. Begitu juga interaksi di tengah masyarakat bersama dengan banyak orang, dengan kepentingan, dengan keyakinan, dengan urusannya sendiri-sendiri. Kami tidak bisa melakukan seperti apa maunya, apa keinginan. Ya Tuhan, di tengah pergumulan ini, Engkau terus mengajar dan mengingatkan kami bahwa kuasa kasih dan setiamu lebih dari segalanya. Di perayaan hari Pentakosta ini, Engkau mengingatkan lagi kami lewat pewahyu bagaimana situasi sulit, mencekam, menakutkan, bahkan berdampak merusak, menghancurkan. Namun Engkau tetap menjaga dan memelihara orang-orang kepunyaan-Mu. Kesetiaan dan kasih-Mu Tuhan yang menjadi teladan kehidupan orang-orang percaya, biarlah itu juga dapat kami wujudkan di saat ini, di tengah pergumulan kami, secara khusus karena dampak virus corona. Dan karena itu kami bermohon meminta kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan, diberkatilah pemerintah untuk dapat mengupayakan segala sesuatu menjadi lebih baik, secara khusus lembaga-lembaga kesehatan, tenaga medis, serta peralatan medis dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk dapat memberikan jaminan kesehatan demi keselamatan sebagai masyarakat.
presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pimpinan daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, sampai kepada pimpinan di lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah bersinergi dalam koordinasi kerja yang baik, agar kami masyarakat dapat merasakan manfaat dari amanat-Mu Tuhan yang diemban oleh para pemimpin bangsa negara kami. Diberkatilah kami yang ada di kota Manado, wali kota, wakil wali kota, jajaran pemerintahan, segala upaya yang dilakukan untuk memberi kenyamanan dan ketentraman hidup, secara khusus memutus mata rantai penyebaran virus corona. Biar juga kami masyarakat dapat sadar dan tahu apa yang harus dan tidak untuk diwujudkan bersama. Kami menjadi warga masyarakat yang sadar. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, sebagai warga gereja, biarlah juga kami terus menyaksikan kuasa kasih dan setia-Mu. Sebagai orang-orang yang dimeteraikan lewat kuasa Roh-Mu, menampakkan buah-buah roh, menjadi kesaksian bagi sesama. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, memberkati kami secara khusus, KGPM Sidang Mesias Ranomut, seluruh pelayan, seluruh warga sidang, dan aktivitas-aktivitas peribadatan di kelompok pelayanan, di komisi yang diselenggarakan di rumah masing-masing, berkelompok, sambil saling menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain. Biarlah ini dapat menjadi kesaksian hidup bahwa situasi dan kondisi apapun, karena dampak persoalan masalah kehidupan, tidak akan membuat kami meninggalkan-Mu ya Allah Tuhan, yang telah mengaruniakan kami hidup dan keselamatan. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, bersyukur kami atas kasih karunia-Mu, menikmati hidup dan membuat hidup ini lebih berarti, bernilai, agar keselamatan dari-Mu Tuhan menjadi bagian keselamatan kami sesama, agar di tengah semesta ini terus ada kesukacitaan yang menggema. Ya Allah Tuhan, diberkatilah kehidupan kami. Kuat, sehat, agar kami boleh bekerja, kami boleh mengupayakan, meskipun di tengah situasi yang terbatas, dengan jarak yang harus terus diatur. Kami tetap ada, sebagaimana ada Engkau Tuhan, yang mengasihi dan menyayangi kami. Kami berdoa buat yang kekasih saudara kami, Ibu Cynthia Tatali, yang boleh menyelesaikan ujian akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Diberkatilah kehidupannya ya Tuhan, dan biarlah apa yang dicapai diraihnya itu juga berguna, dapat dimanfaatkannya demi kehidupannya lebih berarti, lebih bernilai, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarga, bagi
orang tua, bagi sanak saudara, bagi banyak orang. Dan biarlah juga kehidupan kami menjadi pengaruh yang baik bagi sesama. Kehidupan persaudaraan yang rukun terus tercipta dan terbina. Ya Allah Tuhan, kuasa dan kasih-Mu dalam kesetiaan, biarlah juga itu nyata. Mengandalkan kekuatan dan pertolongan-Mu Tuhan, kami mengerjakan kasih dalam kesetiaan. Ya Allah Tuhan, inilah syukur kami atas kasih karunia-Mu. Dengarkanlah seru doa kami. Ya Allah Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, terus mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur kita dalam bentuk memberi persembahan yang diperlukan gerejanya untuk tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, dengan menghayati firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hati, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengajar agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, dan oleh kuasa Roh-Mu, Engkau membimbing kami supaya melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal dengan ucapan syukur. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Berkatilah pekerjaan kami menurut karunia yang Engkau berikan, dan ajarlah kami agar selalu mengelola secara bertanggung jawab atas berkat-berkat yang kami terima dari-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam persekutuan dengan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus dari segala abad dan zaman, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja yang kudus dan am dan rasuli di dunia ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing
namun tetaplah ingat bahwa bersama dengan semua gereja Tuhan di dunia ini, kita terpanggil untuk melaksanakan tugas-tugas panggilan gereja yang dalam satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana firman-Nya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara, dengan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan dan bagi keterpanggilan gereja melaksanakan tugasnya di dunia ini, kita akhiri ibadah ini dalam sukacita iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera, sekarang ini dan sampai selalu terus. Amin. 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 Silakan duduk, kita dalam saat teduh.
itu pun beribu kalau tak senang lagi pun beri kuat bila engkau masuk perang. Hai tidak pernah, hai tidak pernah bagi ia tinggalkan hingga bahkan